kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai proposal rancangan aplikasi COVID-19 detection di Kota Surakarta. Nah, sebelumnya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Alfia Nur Anissa, NIM D01180007. Perkenalkan, nama saya Edwardus Giga Christopher, NIM D01180029. Halo semua, saya Inessa Maria Siva, NIM D01180055. Saya Mutia Nafisa, NIM D01180073. Halo, perkenalkan, nama saya Taufik Ardiansyah, NIM D01181103. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai rancangan program yang sudah kelompok kami buat, yaitu mengenai COVID-19 Detector. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan pendahuluan terlebih dahulu. Pada akhir tahun 2019, ditemukan sebuah virus yang berasal dari negara Cina. Virus ini dikenal dengan COVID-19 atau Coronavirus Disease 19. COVID-19 telah menyerang lebih dari 180 negara di dunia dan dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO atau World Health Organization. Menurut WHO, COVID-19 sejauh ini tidak semengerikan dibandingkan dengan SARS dan MERS. Meskipun begitu, kasus baru terus bertambah dan korban meninggal jumlahnya semakin meningkat akibat virus ini. Perlu diketahui juga bahwa vaksin untuk mencegah COVID-19 sedang dalam tahap uji coba dan pengembangan. COVID-19 memiliki sifat penularan yang masif dan global, sehingga membuat WHO memberi label penyakit ini sebagai pandemi. COVID-19 telah menyebar ke seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali Kota Surakarta. Pandemi ini mengubah seluruh kehidupan masyarakat di Kota Surakarta yang merasakan dampaknya. Untuk beberapa masyarakat yang masih bekerja di luar rumah, tentu ada rasa takut dan khawatir tertular virus ini. Untuk itu, kami akan menciptakan sebuah rancangan program untuk membantu masyarakat Kota Surakarta dalam memantau kesehatannya. Dengan rancangan aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat Kota Surakarta mengenali gejala COVID-19 lebih dini sebelum terlambat dan akan kami hubungkan langsung ke rumah sakit rujukan bagi pasien yang terdeteksi positif COVID-19. Selanjutnya adalah pembahasan, yakni proses bisnis yang menggunakan flowchart. Langkah pertama adalah memulai atau start yang dilambangkan dengan terminal point simbol, di mana hal ini menunjukkan bahwa adanya permulaan dari suatu program. Lalu dihubungkan dengan menggunakan flow direction simbol yang menghubungkan dengan tahap selanjutnya, yakni tahap kedua. Tahap atau langkah kedua menggunakan simbol input, di mana menunjukkan adanya proses memasukkan email. Untuk tahap kedua ke tahap ketiga juga menggunakan flow direction simbol yang berbentuk anak panah. Lalu langkah ketiga juga masih menggunakan simbol input, di mana menunjukkan adanya proses memasukkan identitas diri. Selanjutnya, langkah keempat juga masih menggunakan simbol input yang menunjukkan bahwa adanya proses memasukkan atau mengisi gejala COVID-19. Setelah itu, setelah melalui proses tersebut, yaitu adanya langkah kelima, yakni adanya hasil dari gejala yang telah diisi tersebut. Ada dua kemungkinan, yakni positif atau negatif. Hal ini dilambangkan dengan decision symbol atau simbol keputusan, di mana ada dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Jika negatif akan dilambangkan dengan terminal point symbol, jika positif akan dilambangkan dengan simbol proses atau processing symbol. Lalu setelah proses-proses tersebut, hasilnya akan Rumah Sakit Dr. Mawardi akan menghubungi pihak yang bersangkutan yang dinyatakan positif. Hal ini sebagai hasil atau output dari berbagai proses tersebut yang dilambangkan dengan
simbol output. Lalu langkah terakhir yakni done atau selesai yang dilambangkan dengan terminal point simbol, di mana menunjukkan adanya akhir dari suatu proses. Selanjutnya, di sini akan membahas mengenai tampilan web. Pada aplikasi COVID detection yang kita angkat, tampilan web di sini meliputi 3 bagian, yaitu tampilan input web, tampilan proses web, serta tampilan output web. Sebelum mulai melakukan pengecekan mandiri, pasien diwajibkan untuk melakukan login dengan menggunakan email pribadi. Adapun tampilan login sebagai berikut. Di bagian pertama, yaitu bagian tampilan input web. Dalam bagian tampilan input web, memuat tentang identitas diri pengguna layanan COVID detection ini, yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, tinggi badan dan berat badan, lalu nomor telepon yang dapat dihubungi oleh pihak rumah sakit Dr. Muwardi Surakarta. Adapun tampilan-tampilan input web sebagai berikut. Selanjutnya, yaitu bagian tampilan proses web. Dalam tampilan proses web memuat tentang riwayat penyakit yang diderita pasien, meliputi kanker, gangguan jantung, serta gagal ginjal, serta memuat status kesehatan dan kebiasaan pasien yang meliputi darah tinggi, diabetes, merokok, dan minum alkohol. Dalam tampilan proses web juga memuat riwayat perjalanan pasien selama 14 hari terakhir, di mana memuat pertanyaan mengenai apakah pasien melakukan kontak dengan orang positif COVID dan apakah pasien berpergian ke kota yang menjadi transmisi COVID. Dalam hal ini, pasien dapat memilih sesuai dengan apa yang menjadi gejala ataupun riwayat penyakit yang dimilikinya. Adapun tampilan-tampilan proses web sebagai berikut. Ya, yang selanjutnya yaitu apa yang dirasakan saat ini. Di antaranya yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih lesu, diare, mata merah, tidak peka bau dan rasa, nyeri otot, penyakit saraf, lesu pada kulit, kabut otak, gatal-gatal, dan kulit tersetrum. Nah, jika sudah nanti dapat melakukan submit. Nah, jika sudah submit nanti ada outputnya, yaitu berupa hasil apakah dia negatif atau positif gejala COVID-19. Nah, cara kerja dari sistemnya itu sendiri nanti terdapat 5 kategori minimal bahwa dia dinyatakan positif gejala. Nah, 5 kategorinya itu diantaranya yaitu demam, batuk pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu. Nah, jika orang tersebut mengisi semua pertanyaan tadi dan hanya mengandung misal 4 dari unsur kelima 5 unsur tadi, maka dia dinyatakan negatif gejala COVID. Nah, jika negatif nanti pasien hanya akan disarankan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, selanjutnya jika dia dinyatakan positif, maka pihak rumah sakit nanti akan langsung menghubungi orang tersebut untuk dilakukan tindak lanjut, bisa berupa perawatan atau melakukan tes kepada orang tersebut, kurang lebih seperti itu. Yang terakhir di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai harapan pembuatan program. Dalam hal ini kami membuat rancangan aplikasi guna mengetahui lebih awal gejala pasien positif COVID-19 agar penanganannya tidak terlambat, sehingga mampu mengendalikan rantai persebaran COVID-19 di Indonesia agar tidak semakin cepat meluas. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah kesimpulan dan saran. COVID-19 merupakan permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Semua negara yang mengalami pandemi COVID-19 telah mengupayakan berbagai cara untuk menekan angka perkembangan virus ini. Salah satu cara yang dapat digunakan yaitu dengan cara meningkatkan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu kami membuat rancangan program guna membantu pemerintah untuk mengetahui perkembangan COVID-19 dengan cara memantau kesehatan masyarakat terutama di kota Surakarta. Dengan adanya rancangan program ini diharapkan dapat membantu masyarakat kota Surakarta untuk mengetahui gejala COVID-19 sejak dini agar tidak terlambat penanganannya, yang nantinya akan langsung kami hubungkan kepada rumah sakit rujukan bagi pasien positif COVID-19. Oleh karena itu kami menyarankan kepada pemerintah untuk lebih bisa meningkatkan penggunaan program teknologi informasi dan komunikasi guna mempermudah pemberian pelayanan kepada masyarakat. Serta kami mengharapkan kepada pemerintah untuk lebih bisa meningkatkan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 di Indonesia sehingga mampu menekan angka perkembangan COVID-19 di Indonesia.